Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Kali ini Sylvia Proling akan membawakan suatu cerita yang sangat nyesak sekali. Oke, gimana kisah ceritanya? Lanjut. Oke guys, sesuai dengan judul, aku sekarang mau menceritakan kisah cinta TKW berakhir di persimpangan. Wah, nyesek ya, nyesek banget. Karena itu ada kata cinta itu tadi. Namanya temen aku, dan namanya anggaplah itu Fitri lah gitu ya. Namanya disamarkan guys. Kan mungkin karena takut dibully atau gimana lah, kan biasalah kalau cerita sama apa ya, kalau sampai orang tahu kan terkadang orang itu dibully guys ya. Semestinya itu tidak boleh mengejas seseorang, itu tidak boleh ya, memang kehidupan masing-masing itu berbeda. Oke, ini namanya Fitri kan, teman aku, nalah tapi cerita kita. Dia punya anak satu. Karena dia itu janda, otomatis dia memilih untuk ingin kerja ke luar negeri. Karena kerja di Indonesia tidak diterima karena tidak punya skill apa gini. Lulusan cuma SMP, mungkin nggak ada gitulah, mungkin. Lalu dia nekat untuk ingin kerja ke Hong Kong. Waktu itu katanya pilihannya itu ada dua, Hong Kong dan Singapura. Dikasih pilihan itu, tapi si Fitri ini memilih ke Hong Kong. Karena dia itu sudah nekat atau gimana, dia pergi ke PT dan belajar semangat, dia itu semangat. Ternyata dia itu dapat majikan, dan dia tuh nggak lama juga sih di PT, hanya 4 bulanan lah di PT. Kalau dulu kan tidak boleh pulang guys gitu, tetap selalu di PT. Kalau mau pulang ke PT itu ke rumah itu pakai uang jaminan dulu. Lalu dia mendapatkan majikan dan dia terbang ke Hong Kong. Majikannya itu ya dapat majikan cerewet, dia jaga anak satu di majikannya itu nggak kerja guys. Akhirnya dia banting tulang beneran lah, dia tuh bener-bener tertekan kerjanya. Karena gimana ya, kalau majikan ada di rumah itu kerja itu memang nggak nyantai guys, tertekan. Setelah itu dia dikasih libur sama majikannya setiap minggu. Dia libur setiap minggu, mungkin pikiran jenuh atau bagaimana, dia itu mungkin curhat ke keluarga, nggak ada yang mau mengerti atau gimana. Dulu kan masih potongan. Akhirnya dan tiba-tiba saat itu juga dia itu kenalan di Facebook. Terus kan si Fitri ini kan masih ya muda lah, dibilang muda, 32 itu kan masih muda guys. Dia kenalan di Facebook, ternyata dia itu mendapatkan cowok yang di Facebook. Gimana kisah ceritanya, gimana kisah cintanya, jangan kemana-mana. Setelah itu guys, si Fitri ini menjalin hubungan dengan pacarnya itu yang dapat di rumah itu. Dia katanya sangat menyayangi Fitri ini. Dia kan kerja ini sudah hampir 2 tahun gitu kan. Akhirnya merasa nyaman,
ternyata kenal sama anaknya. Si pacar di Facebook ini kenal sama anaknya gitu, maksudnya diperkenalkan lah, katanya ingin serius. Nah, akhirnya si Fitri ini karena sayang ya, cinta sama laki-laki ini ya, mungkin baru pertama kali, maksudnya habis cerai terus dapatkan laki-laki yang lumayan lah, mungkin seperti itu, akhirnya terkesima lah, maksudnya lupa lah akan dunia ini, seakan-akan dunia itu milik berdua, sing liyane ngampung, koyok ngono iku lah guys ya. Akhirnya Fitri ini terlena, jatuh cinta lah, dia percaya banget sama si pacar ini. Akhirnya sudah Fitri ini nggak pulang karena kan habis potongan kan, kalau dulu ya 2 bulan itu dihabiskan potongan, yang 1 tahun berapa itu cuma ya sisa-sisa dikit lah uangnya, karena habis makan itu tadi, untuk keluarga kan, untuk orang tua, untuk anak gitu. Akhirnya kontrak yang kedua guys, si Fitri ini lantar ke uang, ngirim anak sama keluarga tuh cuman seberapa lah, uang ini lancar, dia aku gajinya lemburan dan tidak libur, dia tuh serkep lah, lembur tuh serkep, akhirnya kan dapat uang lebih. Dan karena Fitri ini merasa punya pasangan, mungkin Fitri ini diiming-iming untuk dilamar atau bagaimana ya, kalau nggak ada iming-iming seperti itu kan nggak mungkin uangnya si Fitri ini habis gitu aja, nggak mungkin. Mungkin diiming-iming untuk dinikahi atau bagaimana. Nah, akhirnya si Fitri ini memutuskan untuk benar-benar ingin bersama cowok ini dan dijanjikan untuk menikah. Udah cinta dah, Fitri ini cinta sama cowok ini dah, seakan-akan udah lupa diri lah, karena sudah mendapatkan orang yang lumayan lah, mungkin fisiknya tampan atau gimana. Dia terlena dan yang cowok ini ngasih harapan untuk hidup bersama dan usaha bareng atau gimana lah gitu. Akhirnya Kak Fitri ini percaya guys, Fitri ini percaya, dia katanya mau usaha bengkel atau gimana lah, ngelas apa gitu, restoran atau gimana lah, intinya pokoknya ingin usaha bareng. Karena Fitri itu planningnya kalau sudah selesai kontrak yang kedua itu mau pulang terus, itulah intinya guys, karena mungkin merasa sudah punya cowok yang benar-benar mencintai dan memberikan harapan atau gimana, akhirnya dia sudah fokus 100% ingin pulang untuk kontrak yang kedua, ingin merawat anaknya lah dengan suami baru, mungkin seperti itu, dia anggapnya seperti itulah. Fitri ini setiap bulan itu hanya nyisain 1.000, gajinya itu 5.000 guys, yang 1.000 itu untuk keluarga di Indonesia, yang 1.000 lagi untuk dirinya sendiri lah, yang 3.000 itu dikirimkan ke cowoknya karena untuk modal untuk usaha bareng katanya, karena sudah percaya, karena sudah tahu ke keluarganya. Cowoknya Fitri sudah tahu semua ke keluarganya, sama anaknya tuh sudah ke sana atau gimana. Lalu kirimlah Fitri itu selama 1,5 tahunan, pokoknya 1,5 tahun itu. Akhirnya karena Fitri itu sudah merasa, ya pintarnya Fitri ini, kwitansi yang sudah terkirim itu disimpan. Setelah itu Fitri ini sudah fokus untuk pulang ke Indonesia dan ingin menjalin rumah tangga sama si cowok ini lah. Dan majikannya itu pun sudah sayang sama Fitri ini, sudah sayang,
dia ingin kontrak lagi, tapi si Fitrinya sudah kekeh katanya mau pulang karena mau menikah dan sudah mau dilamar sama cowoknya gitulah. Tapi majikannya, hati-hati, kalau bisa tetap kerja di sini daripada di Indonesia nggak dapat kerjaan, sulit untuk cari kerjaan, lebih baik ke sini. Kan kamu masih belum tahu sama cowoknya gitu guys. Istilahnya dikuliahi lah sama majikan itu tadi. Tapi namanya si Fitri ini sudah cintrong, sudah buta. Pokoknya uangnya setiap bulan tuh 3.000 tuh masuk ke cowok itu karena untuk bisnis katanya, untuk bisnis restoran apa itu bengkel lah, itulah intinya. Yang Fitri itu tidak seberapa apa ya, yang benar ini mau bisnis apa, pokoknya lah dia ingin usaha. Yang si Fitrinya sudah percaya karena sudah kenal sama keluarganya, ya otomatis kirimlah si Fitri 3.000 uang Hongkong selama hampir 2 tahunan, 1,5 tahun. Kalau uang Indonesia 6 juta setiap bulan. Fitri ini sudah mau hampir selesai kontrak keduanya. Dia itu ingin pulang, ya bener memang janjian di Indonesia. Salahnya si Fitri ini guys, mau pulang ke Indonesia itu nggak ingin dijemput keluarganya dulu. Katanya ada keluarganya itu menasehati pulang ke rumah dulu, setelah itu suruh ke calon suaminya itu suruh ke rumah, nanti kan enak. Jangan pulang dari Hong Kong langsung dijemput cowok itu sama keluarganya, tidak boleh, memang sudah dinasehati. Kan bilangnya si cowok ini orang mana, Cirebon, katanya orang Cirebon. Maaf ya, maaf, bukan menjelek-jelekan, bukan, ini katanya kenal cowoknya itu orang Cirebon, pokoknya Jawa Tengahan itu lah. Fitri ini ya gimana ya kasihan ya, kok nggak dipikir dulu gitu loh, maksudnya pulang ke Indonesia itu kok langsung karena menggebu-gebu cintanya ingin langsung dijemput si cowok ini lah. Dia itu turun di bandara Jawa Tengah, katanya mau dijemput di situ. Memang benar, lawong si Fitri ini orang Jawa Timur, kok pulangnya kok maunya turun ke Jawa Tengah hanya untuk menghampiri si cowok itu tadi. Kenalnya hanya di Facebook gitu loh guys. Nah terus karena sudah cinta membutakan segalanya, si Fitri itu dengan percaya diri dia itu wah ketemu dengan cowokku atau gimana, dia landing di Jawa Tengah. Di sana memang gimana sih, kalau orang jatuh cinta seakan-akan dunia milik kita berdua, sing lain nih ngontrak ini loh. Udah menggebu-gebu nyampe di bandara, dijemputlah sama cowok itu. Kan maunya si Fitri ini mungkin mau langsung dikenalkan sama keluarganya si cowok atau gimana, tapi enggak guys, nggak dikenalin, maksudnya nggak dibawa ke rumahnya si cowok ini, langsung ketemuan di bandara. Ya nginep lah satu malam 2 malam di ya hotel lah gitu. Kan sudah Fitri ini sudah tidak mendengarkan omongan keluarga nih guys. Memang Fitri ini dibelikan emas sama siapa majikan nih, punya kalung sama gelang. Fitri ini nyampe di bandara guys, nyewa hotel sama si cowok ini. Terus setelah itu ya gimana sih, kalau terus lah ya lah itulah orang-orang dewasa itulah. Besok paginya, sudah 2 hari itu, besok paginya yang enak ya laki-lakinya, karena yang bayar hotelnya tuh si Fitri. Apa enggak, ya maaf, maaf banget.
dia itu Fitri itu berharap untuk diajak ke rumahnya dia, tapi ternyata tidak. Dia maksudnya nyewa travel. Si Fitri ini kan tanya, kita mau kemana gitulah, mau ke rumah ibu kamu gitulah. Terus ya memang baik-baik lah orang itu lah, cowok itu ngomongnya baik-baik, tapi kan kayak Fitri ini kan tidak tahu apa skenario nya di balik semua itu. Fitri ini dilepaskan di tengah jalan dan isi kopernya itu, yang makanan semuanya isi kopernya itu ternyata diambil semua sama cowok itu, dan kalungnya diambil. Lalu sangunya Fitri kan, dia bawa uang 5.000 dari rumah karena sudah punya apa, dia kan pikirannya sudah punya uang sama cowok itu. Dia ditinggalkan di mobil itu, maksudnya dia benar ngomong baik-baik, kita berpisah di sini, intinya kita berpisah di sini, kamu pulang dulu ke rumahnya gitu, kamu pulang dulu ke rumahnya dan nanti aku nyusul ke rumahnya, dia bilang gitu yang cowok ini. Terus kalungnya si Fitri itu mungkin waktu apalah itu ditaruh di koper itu tadi, ternyata di kopernya itu semuanya diambil guys, sama uangnya itu semuanya diambil. Terus berpisah di persimpangan itu, menuju ke Jawa Timur itu kan, ke timur katanya ya, ini katanya Fitri ini. Terus yang lakinya itu kok tiba-tiba ada yang jemput mobil lain gitu loh. Di sebelahnya cowoknya itu mengucapkan, nanti kamu pulang dulu, nanti aku ke sana nyusul kamu ke Jawa Timur, tunggu aku 2 hari lagi sama keluarga gitu. Ya kan kayak Fitri kan tidak ngecek apa-apa, itu namanya koper kalungnya sama gelangnya itu diambil semua sama uangnya. Ya ketemunya mau bayar itu, dompet itu ada di tas itu, dia sudah kabur dan tidak ada kabar sampai hari ini. Lah, namanya Fitri itu ditinggal di persimpangan itu, cintanya diibaratkan sudah kandas di persimpangan itu guys, gitu loh. Sampai sekarang laki-lakinya tuh sudah nggak ada, maksudnya sudah nggak menghubungi, sudah komunikasi sudah nggak ada. Ya kayak Fitri ini kayak apa ya, kayak orang linglung guys, gitu loh. Karena uang sudah 3.000 setiap bulan, hampir 2 tahun disetorkan ke dia semua untuk bisnis. Namanya Fitri ini sudah menggebu-gebu ingin ketemu sama keluarganya, ingin membina rumah tangga kan, karena sudah punya uang, tinggal di persimpangan itu guys. Jadi ceritanya ya, cintanya ya berakhir di persimpangan itu, cintanya si Fitri sampai sekarang nggak ada gitu loh. Uangnya sudah nggak ada, kan aneh. Uang kenapa ya nggak tahu juga ya, uangnya itu kan ada di atasnya itu, tapi apa-apanya tuh utuh, uangnya diambil semua. Waktu itu memang uang sudah ditukar katanya, uangnya habis semua. Terus kalung sama gelangnya sudah nggak ada di koper itu katanya. Ya mungkin cowoknya mengetahui di mana gitu, itu mengetahui kalung ditaruh itu, mungkin ya, mungkin disirap atau gimana mungkin lah, ya nggak tahu lah. Akhirnya ya kayak Fitri itu cowoknya mengucapkan, kamu pulang dulu ke Jawa Timur, nanti tunggu aku 2 hari, aku akan membawa keluargaku. Si Fitri ini kayak ya aja, kayak dihipnotis lah intinya, kayak apa ya gitulah, pokoknya kayak hilang apalah gitulah, kayak hipnotis itulah. Akhirnya sopirnya itu disuruh jalan sama cowok itu. Nggak jauh Fitri itu ingat, lah aku
kok di sini kok ditinggal sendirian gitu loh. Yang Fitri itu tahu kalau cowoknya itu dijemput orang gitu guys. Fitri itu kaget lah, si Fitri itu bilang, antarkan aku ke sini pak, gini ke supirnya, ke drivernya itu diantarkan. Ternyata uang di tasnya semua, emas-emasan itu wis apa kalung sama gelangnya itu nggak ada guys, gitulah. Fitri ya shock, keluarganya Fitri itu tahu sama orang itu, gitu loh. Tapi nggak tahu alamatnya di mana. Tapi alamatnya itu kata, tapi bukan, nggak ketemu sampai sekarang katanya guys, orang itu. Lah, nggak tahu lah, pokoknya itu ceritanya. Jadi sekarang Fitri itu kayak masih belum nerima apa yang sudah terjadi, karena dia ditinggalkan begitu saja sama si cowok ini di tengah jalan, di persimpangan. Fitri nangis waktu itu, gitu loh. Pokoknya nangis lah, intinya nangis. Mungkin karena sudah harapan sudah tidak ada, uang sudah habis, akhirnya Fitri menyembuhkan luka itu. Cintanya sudah tidak ada, sampai sekarang kandas di persimpangan. Fitri ditinggal di persimpangan. Kisah cintanya Fitri sudah berakhir di persimpangan itu tadi. Dia ditinggal seperti itu, uangnya sudah habis. Akhirnya Fitri menyembuhkan lukanya dengan pelan-pelan. Setelah itu dia 1 tahun kembali lagi ke Hong Kong guys, proses lagi guys ke PT, dan sekarang Fitri sudah bekerja di Hong Kong lagi. Dia mendapatkan majikan, jaga anak lagi tapi 2, tapi majikannya lumayan katanya guys. Ya itulah kisah cinta TKW berakhir di persimpangan. Di sini bisa kita memetik pelajarannya guys. Gimana? Kalau pulang dari Hong Kong, walaupun kita punya cowok secinta apapun, apapun itulah, tapi ya kalau hanya kenal di Dumai, jangan mau ketemuan di bandara. Lebih baik pulang dulu ke rumahnya sama keluarga, suruh jemput ke keluarga, yang jemput ke bandara tuh keluarganya. Jangan dijemput oleh seorang laki-laki yang hanya kenal di Dumai. Itu bahaya guys. Gini loh, karena orang sekarang ini banyakkan nekat. Iya, kalau hanya diambil semua barang-barangnya, tapi kalau orangnya disakitin, dibunuh atau gimana terus, ya kan? Lebih baik kita harus waspada, harus hati-hati, walaupun itu kamu secinta-cinta sekonyong-konyong kotor. Jangan guys, jangan mau pulang dari Hong Kong dijemput cowok, jangan. Apalagi kamu yang mengeluarkan uang, jangan. Ya, itu dipetik pelajarannya saja, diambil positifnya, menjadikan pelajaran bagi teman-teman. Jangan terlalu percayalah sama orang, takutnya nyawa menghilang gitu. Oke guys ya, itulah kisah cerita si Fitri, kisah cinta TKW berakhir di persimpangan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadikan pelajaran bagi teman-temanku seluruh Indonesia yang menjadi TKW. Harus lebih hati-hati dan waspada. Jangan terlalu terlena, jangan terlalu cinta, dan jangan mudah dibodohi. Gitu ya. Hati-hati, lebih baik keluarga yang menjemput. Udah. Sampai di sini dulu video cerita TKW, dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.